penilaian, analisis ya tentang kemungkinan terjadinya resiko tingkat atau degree dari dampak resiko tersebut. Ya, apakah dampaknya tinggi, rendah, atau sedang. Kemudian melakukan perencanaan sebagai respon atas resiko. Nanti itu melakukan monitoring. Ini output ya yang dilakukan dari 4 tadi ya sama. Nah, pertama tadi mengidentifikasi resiko. Intinya dalam mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul di dalam satu proyek ya, kita mempertimbangkan bahwa ada suatu hal, suatu yang bisa macam mengganggu ya pelaksanaan atau keberhasilan ya. Kemudian juga kita membahas tentang sumber-sumber dari mana dari mana risiko itu timbul ya. Kemudian menyusun kategori atau pengelompokan suatu risiko, bagaimana mengevaluasinya. Jadi menggunakan historical information, artinya data atau informasi yang sudah ada, yang pernah ada sebelumnya, kita mengidentifikasi suatu risiko. Meskipun dalam mengidentifikasi risiko tidak hanya kita membutuhkan data atau informasi yang sudah pernah ada sebelumnya, tapi juga data atau informasi yang baru ya, karena risiko sangat mungkin timbul ya, dimana kalau kita hanya mengandalkan data atau informasi yang sudah pernah ada atau historical data information, risiko itu tidak teridentifikasi. Kemudian melakukan elaborasi ya, pengembangan setelah identifikasi risiko yang mungkin baru disebutkan ya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan historical information ya, bisa jadi ada risiko yang tidak teridentifikasi, sehingga kita perlu menambahkan atau menggabungkan dengan data atau informasi yang baru agar risiko-risiko yang baru ini bisa teridentifikasi. Itu kita menilai, kita melakukan analisis dan kegiatan sifatnya suatu kajian ya untuk menentukan kemungkinan suatu risiko itu akan terjadi. Kemudian mengevaluasi tingkat dampak dari suatu risiko terhadap tujuan proyek. Selanjutnya kita berdasarkan 2 poin di atas ini, kita membuat prioritas ya, atas risiko. Mana risiko yang paling besar bisa akan terjadi. Ini contohnya, ini dibuat dalam satu matriks ya. Ini di sini contohnya ada 2 risiko ya, yang di kolom paling kiri ini. Ini yang pertama itu risiko, ini proyeknya suatu event ya. Jadi proyeknya itu suatu event, satu acara ya, di mana risiko yang mungkin timbul itu adalah adanya hujan pada saat event atau acara itu berlangsung. Ya. Kemudian dampaknya hanya timbul hujan, dampaknya adalah kehadiran, mungkin ini semacam tunjangan atau peserta ya, itu akan rendah. Sebenarnya kehadiran ini itu berdampak kepada hilangnya beberapa sumber pendapatan atau di sini disebutkan loss. Ya. Nah, kemungkinan terjadinya risiko ini ya, berdasarkan informasi, data yang sudah ada atau historical information, juga menambahkan dengan informasi atau data yang baru, itu dikategorikan dia middle. Jadi ini ada low, middle, high. Itu middle. Dengan degree atau tingkat dari dampak risiko ini itu dikategorikan dia kemungkinan tingkat atau tingkat dampak ini itu bisa menggunakan tadi informasi maupun data historical ataupun informasi atau data-data yang
update terkini yang baru. Nah, risiko ini apa? Nah, oleh karena itu perlu dibuat ini kolom kira-kira action atau tindakan atas pemicu yang menyebabkan risiko ini apa? Nah, di sini sebutkan adanya pikiran atau forecast cuaca 2 hari sebelum event atau proyek ini berlangsung. Ya. Jadi dari perkiraan cuaca 2 hari sebelum pelaksanaan event, ya, itu bisa diperkirakan bahwa risikonya akan timbul. Trigger, itu yang menjadi pemicunya atas ini. Kemudian pihak yang bertanggung jawab siapa untuk risiko ini, yaitu misalnya namanya si Laura. Nah, di kolom terakhir respon plan-nya, kira-kira rencana untuk merespon seandainya risiko yang terjadi itu apa? Itu harus disusun ya sebelum prosesnya berjalan. Jadi di sini contohkan perlu dibuat atau disiapkan semacam ruangan tertutup ya, agar acara atau event ini bisa tetap berjalan meskipun katakanlah ada hujan tepat harinya. Nah, karena disediakan ruangan tertutup, maka perlu ada tambahan sukarelawan ya untuk membantu pelaksanaan ini di ruangan tertutup. Nah, contoh kedua yaitu risiko terkait dengan konstruksi jalan ya, yang ini akan memberi dampak terhadap berkurangnya kehadiran peserta atau mungkin undangan yang diundang. Ini akan mengurangi revenue ya. Mungkin kalau undangan yang atau peserta yang diundang ini katakanlah dia perlu mengeluarkan uang untuk acara ini, sehingga kalau kehadirannya rendah, maka dampaknya ke revenue pendapatan dari pihak penyelenggara acara ini. Kemudian kalau kemudian terjadinya risiko ini itu high ya, kemudian tingkat impact-nya juga tinggi. Lagi ini bisa berdasarkan data atau informasi yang sudah pernah ada ya, atau historis dan juga yang update. Misalnya apa nih dari risiko ini? Ya, itu adanya ini publikasi atau semacam pemberitahuan dari pihak Departemen Highway itu semacam kalau bisa semacam jasa marga itu ya, atas terkait ini. Jadi pihak highway ini mengumumkan jadwal konstruksi atau pembangunan jalan ya. Atas action ini timbullah risiko adanya perbaikan jalan ya. Jadi pihak yang bertanggung jawab di Elson respon plan-nya kalau misalnya ada risiko seperti ini perlu mengidentifikasi rute alternatif. Jadi kalau misalnya sudah jalan misalnya mengalami perbaikan ya, agar acara bisa terselenggara, maka perlu diidentifikasi, perlu dicari rute lain itu bagaimana. Kemudian juga menyiapkan tanda-tanda ya, misalkan tanda yang menyatakan bahwa misalnya jalan ini ditutup, jalan ini diperbaiki, jalan ini sebaiknya lewat rute yang mana, ya, itu juga harus disiapkan ya. Tanda yang akan dipasang ya. Ini juga mengumumkan di media ya. Nah, ini contoh matriks kumpulan dari di sini contohnya ada 2 risiko ya. Kemudian dibuat impact-nya, dampaknya, kemungkinan terjadinya risiko ini, kemudian juga degree atau tingkatan dari dampak ini, kemudian action atau pemicu dari risiko ini, lalu yang bertanggung jawab. Nah, yang paling penting ini, yang paling utama itu rencana respon atas risiko yang mungkin terjadi itu seperti apa. Ini harus disusun ya sebagai langkah mitigasi atas satu risiko. Nah, bagaimana
bagaimana merencanakan respon ke suatu risiko, kita harus menyiapkan beberapa action atau tindakan yang akan dilakukan seandainya risiko itu terjadi. Nah, action ini bisa berupa penghindaran atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko tadi. Tadi contohnya kalau di kasus jalannya, seandainya risiko itu jalan itu akan ditutup karena ada perbaikan jalan, ya tindakan eventnya ya untuk mengatasinya mungkin dicarikan jalur atau rute yang lain gitu. Lalu masalahkan jika risikonya itu terjadi. Intinya ini sama persis dengan tadi yang diambil Marcus tadi. Ya. Sebenarnya juga ini yang penting, suatu risiko itu kemungkinannya itu dia bisa dihindari kalau dimungkinkan, kalau dikurangi ya, atau dimitigasi, atau bahkan ya karena risiko ini tidak bisa terhindari, maka tidak mau risiko ini harus dihadapi ya, diterima. Ya tentunya dengan merencanakan respon yang baik. Ya jadi meskipun risiko ini mau tidak mau dihadapi harus diterima, respon itu harus paling tidak tetap bisa mewujudkan bahwa tujuan sesuai ini bisa laksana. Nah yang terakhir itu ini juga menyiapkan semacam dana cadangan, contingency fund, ya seandainya suatu risiko terjadi. Karena kalau suatu risiko itu terjadi, ya tadi berdampak kepada ya sifatnya bisa dia menggunakan bisa mengganggu pelaksanaan, sehingga untuk mitigasi atau suku tapi kalau tidak bisa, kalau terpaksa kita tetap harus menghadapi risiko tersebut, ya responnya itu tetap berkonsekuensi ke biaya, ke cost. Ya, ini diperlukan semacam contingency fund. Jadi juga harus disiapkan menghadapi kemungkinan timbulnya resiko. Nah, untuk proyek yang terkait dengan pengembangan sistem informasi atau information system ini, risiko itu bisa dikategorikan ke dalam 7 jenis. Ya, karena information system itu terkait dengan teknologi, maka risiko teknologi itu sangat mungkin terjadi. Ya. Ini kan teknologi itu dijalankan oleh sumber daya manusia, risiko atas kesalahan atau mungkin kekurangan yang terjadi pada SDM itu juga mungkin saja terjadi. Kemudian ada risiko atas penggunaan sistem ya, kemudian terkait dengan project team, ya tim ini terkait dengan beberapa individu, beberapa orang di dalamnya yaitu manajer proyek ya, tidak sangat mungkin menimbulkan risiko. Termasuk juga risiko dari proyek itu sendiri. Ya, dari proyek itu tidak karakteristiknya katakanlah melibatkan atau berkonsekuensi terhadap banyak pihak, banyak orang yang misalkan mengganggu pelaksanaan jalan, itu juga bisa menimbulkan risiko. Pun risiko secara organisasi, ya, proyek itu melibatkan stakeholder yang macam-macam, yang berasal dari atau bersumber dari pihak yang juga macam-macam ya, sehingga secara organisasi juga sangat mungkin menimbulkan risiko. Dan juga faktor strategis dan politik ya, keberadaan sistem proyek itu tidak lepas kadang dari faktor politik, sosial ekonomi atau faktor yang lain terkait dengan orang banyak ya, sehingga risiko itu tetap bisa muncul. Banyak proyek yang terkait dengan pengembangan proyek yang menggunakan sistem informasi. Ini contohnya ya, proyek ini contohnya yaitu proyek sistem pelaporan yang berdasarkan web ya, web based. Ya. Kemungkinan risiko yang terjadi itu ada di sini mungkin ada 5 ya. Ini mulai dari kurangnya kerjasama dan juga komitmen pengguna dari web based supporting system ini.
kemudian tingginya jumlah potensi ad hoc ya, seperti khusus, dan faktor ini juga dicoba testing ya, yang bisa menyebabkan masalah di desain, karena ini web based ya, mungkin faktor desain dari website itu juga bisa pengaruh, bisa menimbulkan masalah juga. Kemudian terkait dengan customize software ya, karena itu secara teknis web based ini mengkaitkan membuat semacam network dengan berbagai software ya, sehingga software sifat customize buat user ya, pada saat mengintegrasikannya itu juga memungkinkan timbul resiko. Juga terakhir faktor perubahan di dalam keanggotaan dari project team ya, karena project team itu sangat mungkin ada masalah di dalamnya. Nah, ini dampak-dampaknya, impact-nya ya, impact dari masalah resiko. Kemudian ini kemungkinan terjadinya resiko itu ya, jadi yang sifatnya middle, low ya, kemudian tingkat atau degree dari dampak dari resiko terjadi. Ini kebetulan semuanya tinggi ya, dampaknya yang high ya. Sekali lagi, untuk mengukur, menilai kemungkinan maupun degree-nya ini bisa menggunakan berdasarkan referensi data maupun informasi yang sudah pernah ada atau informasi tadi, dan juga informasi yang baru yang update. Ini pemicunya ya, bukan ini pihak yang bertanggung jawab atas kemungkinan resiko itu terjadi. Dan yang terakhir ada ini kolom yang terkait dengan respon plan ya, rencana menyiapkan respon saatnya satu resiko itu terjadi. Ini diuraikan untuk tiap-tiap resiko yang terjadi ya, misalnya resiko yang pertama ini ya, misalnya ada kurangnya kerjasama atau komitmen dari user pengguna web based ini, di sini di respon ya, itu dengan menambah ini, materi atau bahan-bahan planning untuk menjelaskan bagaimana penggunaan dari web based reporting system ini. Dan seterusnya ini dibuat untuk masing-masing risiko. Dan disusun jadilah matrix risk assessment matrix ini. Nah, kita kira apa faktor sukses dari memanage risiko ini? Pertama, yang tadi penting di awal yaitu mengidentifikasi risiko. Ya, setelah kita identifikasi, kita potensi dampaknya apa saja? Ya, dampaknya sangat potensial mengganggu, mempengaruhi tujuan dari proyeknya apa saja. Dan ingat ini harus disusun sebelum proyek dimulai, sehingga bisa diperkirakan, bisa di-manage nanti. Ya, ini nanti juga masuk di dalam schedule dari pelaksanaan proyek. Ya. Kemudian juga ini melibatkan semua tim proyek atau ada yang ingin melibatkan ahli ya, dalam dalam menilai, dalam menganalisa risiko-risiko yang mungkin terjadi. Ya, kemudian menetapkan prioritas ya terhadap kemungkinan terjadinya risiko serta potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya risiko terhadap ini keberhasilan atau outcome atau tujuan dari proyek. Dan terakhir tadi ya, mengembangkan rencana dalam merespon risiko-risiko yang mungkin terjadi ya, sehingga setiap risiko itu diuraikan respon yang bisa dilakukan apa saja ya, itu dibuat perencanaan. Oke, ini ada summary ya, jadi ini intinya ya yang kita bicarakan dalam memanage risiko. Lagi ya, saya sampaikan di awal, sebenarnya materi ini sepertinya saya menambahkan ya, karena materi yang diberikan setelah UTS ini itu saya mendapatkan infonya saja tadi ya, yang saya timbul terkait dengan MS Project ya. Nah, jadi
nanti sambil mungkin bisa lihat lagi yang terkait dengan managing risk ini ya, bagaimana memanage risiko sambil melihat materi-materi yang berhubungan dengan software project. Ya, jelas saya lihat seperti di Excel ya, kalau kemarin di UTS membuat atau menjawab soal-soal di UTS itu, saya sempat lihat beberapa ya, sampai dengan di awal yang daftar harga sampai dengan terakhir yang di berupa S-nya. Ya. Oke, Sasa, untuk ini sampai di sini. Tanya ada pertanyaan, silahkan. Atau mungkin masih mau dibaca-baca lagi ya, tadi materi saya sampaikan maupun penjelasan saya yang terkait dengan managing risk ini juga bisa dilihat dulu, dibaca dulu, termasuk kayak tadi ya, sambil di browsing yang terkait dengan MS project-nya ya. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang akan didiskusikan bisa kita lakukan di biasa ya di via grup. Oke, ada pertanyaan atau mungkin yang ingin disampaikan, silakan. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Tadi di risk assessment matrix itu kan ada respon plan yang harus dilakukan sebelum risiko terjadi. Tadi itu contohnya ada yang hujan itu Pak, pas lagi ada acara. Iya. Yeah. Nah itu perakiraan cuaca 2 hari sebelumnya. Berarti kan kalau misalkan perakiraan 2 hari sebelumnya itu memperkirakan bakal hujan. Nah saat respon plan itu kan berarti sudah jalan ya Pak? Yang reserve outdoor space sama required extra terusnya. Nah kalau misalkan nanti saat hari hanya ternyata nggak terjadi, itu biaya yang sudah dikeluarkan itu masuknya kemana ya Pak? Maksudnya ke dari project itu bakal masuk ke kerugiannya gitu atau gimana? Terima kasih Pak. Jadi ya sama ya. Oke, jadi tadi di poinnya ini, poinnya terakhir ini, ya. Jadi ada contingency fund ini, semacam cadangan ya, semacam dana cadangan ya, yang untuk ini untuk mengcover biaya yang terkait dengan di sini. Seandainya ini terjadi, ya. Ini sama saja tentang seperti apa ya di asuransi ya. Jadi kalau kita mengcover suatu resiko lewat asuransi dalam misalkan membayar premi, ya, seandainya katakanlah kondisi atau kejadian itu tidak terjadi, ya maka itu sudah merupakan bagian dari cost. Atau misalnya mungkin kalau di mikro ya ada semacam sinking cost. Tapi kalau biaya yang sudah dikeluarkan itu ya dia tidak bisa lagi dikembalikan. Jadi ini masih cost. Artinya dia risiko itu tidak timbul. Beda halnya dengan kalau misalkan risiko ini timbul. Oh iya Pak. Maka jadi tadi ya yang poin ini ya, contingency fund ini ya. Iya Pak. Ya. Jadi memang udah ada implementasi cost-nya gitu, mau itu terjadi atau tidak begitu ya Pak? Iya, karena itu kan ya namanya risiko itu kan sesuatu yang ya kadang ya, makanya di sini tadi sebutkan kemungkinan ya. Artinya kemungkinan itu bisa iya bisa tidak ya. Iya Pak. Itu. Baik, terima kasih Pak. Oke, ya. Ada yang lainnya? Pak izin bertanya. Oh ya, sekarang. Untuk menentukan level risikonya tadi antara dia high, medium sama low itu dari berdasarkan apa ya Pak ya? Kan karena menurut saya semua itu bisa dikatakan tinggi gitu loh, kan penting gitu loh Pak. Nah itu sebenarnya dari mana? Apakah ada ukuran tertentunya atau apa sih? Ada perhitungannya gitu? Iya, oke. Jadi tadi saya sampaikan ya, kenapa di poin ini, nah ini, kenapa perlu kita menggunakan ini, historical information ini? Ya, jadi paling tidak historical information
termasuk di dalamnya itu data ya, itu bisa digunakan sebagai dasar untuk kita menilai, mengakses tadi. Jadi makanya tadi misalnya assessment ya, kita menilai ya bahwa suatu resiko itu tingkat kemungkinan terjadinya dan juga tingkat dampak yang mungkin akan ditimbulkan itu seberapa besar, apakah rendah, low, middle atau high. Itu bisa menggunakan ini ya. Karena biasanya historical info pernah terjadi di suatu kegiatan atau proyek ya, sehingga kalau misalnya proyeknya itu punya apa ya semacam kemiripan ya, itu bisa digunakan data atau informasi ini ya, karena seperti kita bahas sebelumnya ya, referensi atau proyek lain yang pernah ada sebelumnya itu bisa dijadikan acuan atau rujukan suatu tim proyek ya dalam misalkan menentukan jadwal, menentukan biaya dan sebagainya. Maksud di sini adalah dalam mempersiapkan kemungkinan ada satu risiko. Itu yang bisa saya sampaikan. Termasuk juga data maupun informasi baru seperti yang tadi di nah ini ya, jadi poin ini kan kita bicara tentang informasi juga data yang sudah ada sebelumnya ya, atau historical information. Nah, tapi di poin yang berikutnya itu juga kita kembangkan dengan mengidentifikasikan resiko yang baru ini ya, karena kalau hanya mengandalkan historical information saja ya, kita semacam belum memperhitungkan hal-hal atau kondisi terbaru yang update yang mungkin saja itu bisa menimbulkan risiko lain yang di sini disebutkan dengan new risk ini. Ya, karena apa di sini? Semakin banyak informasi atau semakin bertambah informasi, ya, maka kemungkinan risiko yang timbul selain berdasarkan informasi yang sudah pernah ada atau risiko informasi ini, ya, itu harus dikembangkan. Cuman di sini harus dia mengenal istilah mengtabulate secara progresif, jadi juga mengidentifikasikan risiko yang baru ini. Jadi kombinasi dua poin menentukan tingkat kemungkinan maupun tingkat dampak yang mungkin akan ditimbulkan dari suatu resiko. Pak, tapi kan kalau yang sudah dari historical tadi kan kayak misalnya apa bangunan gitu nanti bisa jadi dia risikonya roboh karena pasti kan di masa lalu kayak gitu, jadi dia dikategorikan sebagai tinggi. Tapi mungkin kalau risiko-risiko yang baru terus belum pernah terjadi kayak daripada kita untuk apa sih kayak biar mau manage siapa tahu nanti bisa terjadi itu terus dia dikategorikan rendah gitu, enggak juga kan Pak, tetap dipertimbangkan ya kan Pak, maksudnya kalau risikonya baru gitu loh jenisnya. Oh iya, ya saya kombinasi ya, artinya dalam menetapkan satu resiko rendah atau tinggi atau sedang ya, juga ini bukan kombinasi antara informasi yang sudah pernah ada maupun informasi yang baru. Jadi saya rasa nggak masing-masing berdiri sendiri, oh saya harus menggunakan informasi yang sudah pernah ada aja, atau saya hanya menggunakan informasi baru saja, tidak. Saya rasa itu juga merupakan kombinasi keduanya. Karena kan antar informasi itu kan, antara informasi yang sudah terjadi dengan informasi yang baru itu kadang ada link, ada kaitan, ya, sehingga itu bisa dikembangkan untuk menetapkan seperti apa sih kemungkinan dia terjadinya risiko itu. Ya, saya rasa itu. Ya oke Pak, bisa dimengerti. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke ya, Tata. Sambil dilihat lagi ya bahannya. Jadi kalau mau ada diskusi atau pertanyaan bisa disampaikan nanti di WA Group. Sama itu tadi ya, yang terkait dengan MS Project ya. Karena itu informasi yang disampaikan ke saya juga yang saya dapat dari dosen koordinator itu baru saja ya. Sehingga tadi saya sampaikan ya, saya mulai dari saya mendapatkan informasi itu tadi siang ya, saya juga masih mencoba mencari cara yang terbaik untuk menyampaikannya, karena tadi info terkait dengan bagaimana software ini nanti dilaksanakan, kemudian bagaimana mendapatkan software-nya, saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Ya, oke. Kita selanjutnya lanjutkan lagi di seperti biasa ya. Baik Pak.
Oke, terima Baik kasih Pak, ya. terima kasih banyak. Selamat siang. Ya, selamat siang sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. ya.